Apa sih dilutive securities itu? Itu adalah sekuritas yang dapat diubah menjadi saham biasa dan perubahan saham tersebut berakibat pada pengurangan per lembar saham. Jadi di sini itu sekuritas ini dapat diubah menjadi saham biasa. Nah, itu bisa berakibat pada pengurangan per lembar saham atau bahkan EPS-nya juga berkurang. Bisa kita tahu bahwa ada beberapa dilutive securities yang kita sudah pelajari, yaitu ada convertible bonds, ada convertible preference, ada share warrant, ada share option. Nah, sekarang kita mau masuk ke problem yang khusus untuk dilutive securities aja. Sekarang ini kita belajar tentang dilutive securities and EPS gitu. Nah, untuk materi ini itu akan dibagi menjadi 2 pertemuan. Ya, jadi pertemuan besok dan juga pertemuan saat KP. Nah, kita sekarang masuk dulu ke problem 5. Kenapa udah ada jawabannya? Ya, karena untuk mempersingkat waktu dari video, karena kalau lama-lama pasti kalian kan bosan ya nontonnya. Jadi aku akan tetap jelasin caranya, tapi memang udah ada jawabannya. Oke, Gajeko merupakan perusahaan yang bergerak di bidang alat rumah tangga yang memproduksi segala macam peralatan rumah tangga sampai bawah. Ada informasi tambahan dan disuruh hitung wanos, basic EPS, dan diluted EPS. Bulatkan 4 angka di belakang koma. Oke. Seperti kalian tahu ya, kalian pasti udah pernah belajar di AD2 atau dimanapun itu EPS, basic EPS itu kan net income dikurangin preference dividends, terus dibagi dengan lembar sahamnya gitu kan. Nah, di sini itu lembar sahamnya tidak bisa langsung gitu aja didapat, karena kita harus menghitung dulu wanosnya. Apa sih wanos itu? Jadi, weighted average number of outstanding share. Nah, maksudnya apa? Pertama adalah kita kasih dulu tanggal-tanggal yang ada di problem ini. Pertama kan ada 3 Januari. Berarti kan 1 Januari sampai 3 Januari. Habis itu, setelah 3 Januari, kita masukkan 30 April yang ini. Kita masukkan 30 April, tadi 3 Januari udah. Habis itu masukkan juga, kita lihat di sini ada sebulan kemudian perusahaan menerbitkan bonds. Nah, bonds itu tidak mempengaruhi lembar saham karena dia kan convertible bonds. Berarti ini tidak masuk ke dalam perhitungan wanos. Setelah itu kita lihat lagi. Oh, ada 13 Juli 2021. Dia membeli saham beredar. Berarti ini mempengaruhi. Habis itu ada juga 2 Oktober 2021. Ya, 2 Oktober 2021 ini dia jual treasury. Nah, terus ada share split tanggal 1 November. Nih, tanggal 1 November. Habis itu 1 bulan kemudian berarti adalah 1 Desember. Jadi kita masukin yang pertama ada 1 Januari pastinya kan awal tahun. Habis itu 3 Januari, 30 April, 13 Juli, terus 2 Oktober. Nih. Terus ada 1 November di sini dan ada 1 Desember. Oke. Itu untuk tanggal-tanggalnya. Kalau aku sih biasanya bikin tanggal-tanggalnya dulu. Nah, setelah itu kita ke outstanding share-nya. Nah, saat menghitung outstanding share itu biasanya bisa dari atas udah ketahuan terus kita tinggal tambah kurangin, bisa aja kayak gini nih. Kayak gini kasusnya adalah kita nggak tahu dari awal tuh dia ada berapa saham. Bukan yang ini ya, jangan lihat yang perusahaan menerbitkan ini. Ini kan aktivitas dia yaitu menerbitkan. Tapi 1 Januari tuh kita nggak tahu sebenarnya perusahaan tuh ada berapa sih pas Januari atau istilahnya kayak PSOFP parsialnya perusahaan
di bagian equity, perusahaan tuh punya berapa lembar saham sih sebenarnya. Kalau kayak begini berarti kita harus dari bawah. Karena dari bawah baru ketahuan. Kalau 31 Desember itu punya 6.052.500 lembar. Berarti di sini kita langsung taruh 6.052.500. Nih, yang ini ya. Ini kita langsung taruh di sini. Nah, setelah itu tanggal 1 November yang tadi itu kan 1 bulan ini, 1 bulan kemudian dari 1 November alias 1 Desember, perusahaan itu kembali menerbitkan saham baru sebanyak 450.000 lembar. Nah, berarti 6.052.500 merupakan hasil dari penerbitan saham baru 450.000. Oke, aku ulangin lagi. Jadi, 1 Desember itu yang 6.052.500 ini adalah hasil perusahaan sudah menerbitkan saham baru sebanyak 450.000. Karena kita kan kebalik nih, hitungnya dari bawah ke atas. Makanya bacanya kayak gitu. Kalian harus memahami konsepnya dulu, karena kalau tidak, kalian tidak bisa menentukan ini tuh tambah apa kurang gitu. Nah, karena ini, nih kita baca, perusahaan kan kembali menerbitkan saham baru. Berarti karena dia menerbitkan saham baru kan dia nambah nih, 450.000 lembarnya dia nambah. Berarti pas di sini dia ngurang. Nih, dia ngurang di sini. Nah, dia ngurang di sini. Kenapa ngurang? Karena pas 1 Desember kan nambah. Ya udah berarti karena kita kebalik dia ngurang gitu. Jadi intinya adalah semua yang dari bawah ke atas. Ini special occasion ya, maksudnya ini karena dia dari bawah ke atas, makanya kita tuh kebalikannya. Kayak misalnya ini awalnya harusnya ditambah, jadi dikurang. Nah, seterusnya sampai atas kebalikannya ya. Kita baca perusahaan melakukan share split 5/2 5/2 pada tanggal 1 November. Berarti pada 1 November ini perusahaan ini pas 5 juta ini itu hasil dari share split. Berarti sebelumnya harus kita kali 25 atau kebalikannya. Harusnya kan kali 5/2. Tapi jadinya kali 2/5 karena kebalikannya. Nah, karena ini share split, restatement-nya kita harus taruh di sini 5/2 ke atas ya. Kayak misalkan ini kan dia berarti share split-nya tanggal 1 November. Nah, 1 Novembernya nggak usah, tapi sampai dari sebelum 1 November sampai atas itu kita kali dengan 5/2 gitu. Yang 2 Oktober. Nah, 2 Oktober itu perusahaan kan menjual saham treasury-nya sebanyak 50.000 lembar. Kalau menjual saham treasury harusnya kan nambah lembar saham. Karena treasury yang awalnya dibeli kurang, sekarang jual lagi, bertambah. Tapi karena ini kebalikannya, makanya kita kurang 50.000. Nah, habis itu selanjutnya adalah perusahaan membeli kembali 110.000 lembar saham. Membeli kembali harusnya kan berkurang, tapi karena ini kebalikannya, maka kita tambahkan 110.000. Oke, habis itu nah, selanjutnya adalah di 30 April perusahaan itu kasih dividen 30%. Nah, awalnya kan harusnya kalau dividen kali 130% ya, karena kan bertambah. Jadi kali 130%. Tapi karena ini kebalikannya, makanya kita bagi 130%. Setelah itu, yang terakhir adalah ini, karena perusahaan menerbitkan 270.000 lembar saham, yang harusnya ditambah karena kan nerbitin harusnya tambah, tapi karena ini kembalikannya maka dikurang. Oke, ini outstanding share. Oh iya, jangan lupa pas dividennya itu kan tanggal 30 April, berarti dari sebelum 3 April ke atas itu 1/3 semua karena 30%, jadi 1,3 atau 130% ya, karena kan kalau nambah kan jadinya kali 130%. Nah ya udah harus dikali 1,3 atau kali 130% semua sampai atas. Tapi ingat pas tanggal dividennya nggak usah dikali ya. Oke,
Selanjutnya adalah fraction-nya. Kalau fraction-nya kalian ya sesuaikan dengan ininya aja ya. Kayak misalnya 1 Januari sampai 3 Januari kan 0. Terus 3 Januari sampai April, Januari, Februari, Maret, April berarti 4 dan sebagainya. Hitung bulan aja. Nah, yang ini gimana caranya? Ini adalah caranya, ini kan 0, fraction-nya berarti 0. Nah, yang ini caranya adalah 1.770.000.000 dikali 1,3 dikali 5/2 dikali lagi 4/12. Oke, kaliin semua. Ini kali ini, kali ini, kali ini. Nah, kalau kalian di kalkulator, kalian kali dulu 1.770.000 kali 1,3 kali 5/2 kali lagi 4/12 dapat 1.917.500 gitu. Dikali aja semua. Jadi ini kali ini kali ini. Kalau misalkan ini berarti nanti kalian di kalkulator 2 juta ini kali 5/2 kali 3/12. Dan kalian jumlahkan semuanya. Oke, itu untuk Wanos. Ini udah selesai nih Wanos. Wanos sudah selesai. Nah, selanjutnya itu adalah kita masuk ke perhitungan base IPS dan diluted IPS. Nah, mungkin cara dosen kalian atau cara lab mungkin ada yang beda. Tapi ini pakai cara lab, itu kalau aku adalah kita hitung dulu apa aja sih yang berpengaruh terhadap IPS atau diluted IPS kita, basic IPS atau diluted IPS kita. Nah, biasanya itu ini semua adalah yang berpengaruh. Yang pertama, kita harus tahu dulu dong net income. Basic IPS apa rumusnya? Net income dikurang dengan preferred dividend dibagi dengan wanos atau dibagi dengan lembar saham. Tapi karena sekarang lagi ngitung ini pakai wanos berarti dibagi dengan wanos. Wanos kita udah dapat. Berarti atasnya atau mungkin kalian mengertinya namanya pembilangnya. Pembilangnya kan kita belum tahu tuh net income-nya berapa, preferred dividend-nya berapa gitu kan. Makanya net income kita harus cari dulu gimana caranya. Caranya adalah kita lihat di sini laba sebelum pajak perusahaan itu kan 13.200.000. Nah, ini belum net income karena ini kan laba sebelum pajak. Makanya aku tulis di sini caranya 13 miliar ini harus dikali dulu dengan kita lihat berapa sih pajaknya. Oh, di sini dikasih tahu 25%. Kan di sini bisa ditulis. Tuh. Ya, net income after tax ini. After tax. Harus selalu after tax ya. Sorry kok kali 25% kali 75. Kali 75% ya. Karena kan dia 25% taxnya. Berarti net income-nya harus kita kali dengan 75%. Atau istilahnya net income-nya berkurangnya 25%. Nah, setelah itu adalah interest expense. Kalau misalkan kalian nih, soalnya beda. Kalian nggak apa-apa buat ininya dulu. Kalau misalkan emang nggak ada, ya udah nanti dikosongin. Kalau aku sih biasanya gitu. Jadi ini kayak udah template gitu. Nah, yang kedua itu interest expense from bonds. Kenapa interest expense? Karena istilahnya kalau kita ngitung diluted EPS adalah kita kan tadi kan aku udah bilang dia tuh bisa ngaruh ke net income-nya atau bisa ngaruh ke EPS-nya atau bisa ngaruh ke lembarnya. Sorry, maksud aku bisa ngaruh ke lembar sahamnya atau bisa ngaruh ke net income-nya. Nah, apa aja yang mempengaruhi net income? Kalian kan mungkin udah belajar di AD bahwa salah satu yang mempengaruhi net income adalah expense yang ada kan. Nah, ya udah berarti interest expense juga termasuk yang mempengaruhi net income. Nah, di sini ada interest expense cuman dari bonds aja. Karena ya udah emang cuman bonds doang yang ada karena cuman ada bonds doang yang ada bunganya. Gitu. Nah, interest expense from bonds gimana caranya? Yang pertama adalah kita lihat dulu ininya.
liability komponennya. Liability komponen kemarin kita udah belajar ya, gimana cara nyarinya. Yang banyak pangkat-pangkatnya itu. Ya udah kalian hitung coba di kalkulator. Nah, ini itu adalah dasar perhitungannya. Habis itu kita kalikan dengan market rate. Ya. Habis kita kalikan dengan market rate, baru kita kalikan dengan pajak. Jangan lupa pajaknya di sini adalah 25%, maka di sini kita kalikan dengan 75%. Habis itu kita kalikan lagi dengan, jangan lupa interest itu kan nggak 1 tahun segitu gitu plek. Nah ini kita baru ada dari 30 April sebulan kemudian. Sebulan kemudian dari 30 April adalah 30 Mei. Nah, 30 Mei istilahnya 1 Juni kan, berarti dari 1 Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 7 bulan, berarti 7 per 12. Nah, ya, jadi tadi ininya liability komponen atau PVIF-nya jumlahnya, habis itu dikali dengan 12%, dikali 75%, dan dikali 7 per 12. Begitu. Oh iya, aku mau ngasih tahu kalau kecepatan kalian bisa lamain ya, karena kan kalau YouTube kan bisa diperlambat. Nah, selanjutnya itu adalah preference dividend. Seperti kalian tahu, basic EPS itu juga perlu dividen dari saham preference atau saham istimewa, karena itu akan mengurangi net income. Karena itu kita harus hitung yang convert ya dan yang non-convert. Gitu. Nah, preferred dividend non-convert, preference dividend company gimana caranya? Yang pertama, kita cari dulu preference dividend yang konversi yang mana? Oh, yang ini nih. Ya, yang di sini. Nah, dia tuh beredar sejak tahun 2020 hingga 31 Desember 2021 sebanyak 200.000 lembar dengan par 25.000. Ya udah berarti 200.000 dikali 25.000. Nah, kita lihat berapa persennya. Oh, ini ada 10%. Ya udah kali 10%. Itu caranya. Nah, kalau kalian ingat bahwa dividen tidak dikali fraction. Itu. Nah, setelah itu ada preference dividend non-convert tentunya. Jangan yang convert aja yang dicari. Nah, yang kedua itu tidak dapat dikonversi sebanyak 100.000 lembar dengan ini. Ya udah sama aja caranya, sama persis kayak ngitung dividen pada umumnya. Berapa lembar kali par kali ratingnya. Itu. Nah, sama nggak usah juga dikali dengan fraction karena dividen. Nah, selanjutnya tadi kan sudah dibilang bahwa bukan cuma net income doang yang berpengaruh, tapi juga lembar sahamnya. Nah, berarti ada beberapa saham atau beberapa ekuitas yang memang mempengaruhi lembar saham. Di sini ada bonds, converted bonds, tentunya karena dia kan kalau dikonversi menambah atau mengurangi lembar saham. Terus ada juga menambah lembar saham. Terus ada juga preference converted dan option converted. Oke, pertama yang bonds converted dulu. Gimana caranya? Yang pertama adalah caranya kita lihat dulu converted bonds itu di mana ya infonya. Oh, di sini nih. Convertible bonds yang memiliki liability komponen ini bla bla bla. Ketentuannya adalah konversi 30 lembar saham biasa, berarti 5.000 dikali 30. Nah, setelah itu jangan lupa dia adanya dari tadi 1 Juni ya, 30 Mei kan 1 Juni, berarti kali 7
7/12. Ya, jadi 5.000 kali 30 kali 7/12. Tuh. Nah, selanjutnya setelah bonds itu ada preference, convert debt. Pokoknya semua yang di convert itu akan mempengaruhi lembar saham. Nah, gimana caranya? Sini aku tulis lagi. Kita lihat preference itu dari 200 lembar dapat dikonversi setiap 5 dapat 12. Jadi 12 maksudnya. Berarti tinggal 200.000 kali 5. Bagi 5 kali 12. Ya kan? Nah, habis itu jadi di sini bisa kita lihat itu langsung 200.000 bagi 5 kali 12. Nah, jadi yang pakai fraction itu adalah yang bond saja. Habis itu sekarang number of option. Number of option caranya kayak gimana? Nah, ini sedikit berbeda. Perhatikan dengan baik. Caranya adalah aku tulis di sini harga pasar saham biasa dikurang dengan harga option itu bagi dengan harga pasar saham dikali dengan 120 dikali dengan lembar ini, lembar optionnya. Nah, rumusnya ya, berarti tinggal kita masukin aja harga pasar sahamnya kan yang ini, harga pasar saham nih. Nah, harga optionnya ini. Berarti 15.000 kurang 10.000 bagi 15.000 kali dengan lembar optionnya. Lembar optionnya ada berapa nih? 120.000. Nih, aku tulis caranya begini ya. Di ini dulu dikurang, bagi ini dikali ini. Ya, jadi caranya gitu. Nah, udah semua elemen nih kita hitung. Ya udah, sekarang kita tinggal masukin basic IPS dan diluted IPS-nya. Pertama basic IPS dulu. Basic IPS ya sama kayak rumus-rumus yang kalian pernah tahu, yaitu adalah net income. Ini kan net income dikurang dengan dividen yang ada 500 sama 264 dibagi dengan Vanos. Vanosnya ngambil tadi yang kita udah hitung. Kalau kecepatan lagi-lagi aku bilang bisa diulang atau di pause ya, terserah kalian. Nah, selanjutnya adalah kita ke diluted EPS-nya. Yang pertama adalah earning available for ordinary shareholder. Nah, ini masukin sama persis kayak yang di sini. Ini itu pengurangan dari ini ya. Kalau kalian kurangin ini, itu hasilnya segini. 36. Ya, kalau kalian kurangin itu hasilnya 9136. Yang ini nih, yang di atas ini nih. Itu hasilnya 9136. Ini maksudnya pembilang ini penyebut gitu kalau di matematikanya. Nah, ini juga sama. Ini juga gitu. Nah, selanjutnya adalah preference dividend cancelled. Maksudnya apa? Jadi istilahnya nih, kalau misalkan ini asumsinya adalah kalau misalkan kalian meng-cancel preference dividend itu, kalian tuh dapat apa aja sih? Yang pertama, kalau kalian cancel, pastikan kalian akan mendapat tambahan lembar saham. Nah, dapat lembar saham ini dari mana? Dari ini nih, kita udah hitung. Ya, yang convert. Jangan yang non-convert ya. Yang non-convert cuma buat basic IPS. Selanjutnya, denominatornya atau yang mempengaruhi yang ini maksudnya mempengaruhi net income ya. Ini yang mempengaruhi net income.
Ini mempengaruhi net income. Nah, yang ini itu mempengaruhi si lembar saham, ya. Jadi makanya ini pakai yang number of preference converted. Nah, ini pakai yang preference dividennya. Kenapa? Karena logikanya net income itu kan pasti berkurang atau bertambah karena dividen juga. Nah, kalau siapa nih namanya? Si denominator ini, dia lembar sahamnya berpengaruh ya sama lembarnya juga gitu, sama number of preference converted. Di situ tinggal kita bagi, ini dengan ini kita bagi, hasilnya adalah 1042. Nah, ini merupakan dilutif. Mengapa dilutif? Karena dia itu lebih kecil dari basic EPS-nya. Gitu. Selanjutnya itu convertible bonds. Ya. Convertible bonds, kalau interest cancelled berarti kan dia kan akan mengurangi menambah ya. Ini kan tadi menambah juga ya. Sorry ya kalau aku salah ngomong. Ini menambah, ini juga menambah. Menambah net income. Kenapa menambah net income? Karena istilahnya kayak kalau di cancel itu kan dividennya bakal nambah kan, bukan yang ngurang. Nah, interest canceled-nya ya udah kita ambil dari interest yang tadi kita udah hitung. Terus ini denominatornya dari yang ini bonds, number of bonds converted. Terus ini juga tinggal dibagi. Dilutif juga karena lebih kecil kan. Nah, selanjutnya ini converted option. Converted option cuman mempengaruhi si number of denominatornya doang. Jadi dia cuma mempengaruhi lembar saham doang 40.000 gitu. Ya udah ini ditambahin semua dan ini juga ditambahin semua. Dan terakhir kalian bagi ini dengan ini. Hasilnya adalah 1535 dan dia diluted EPS dan dia lebih kecil dari basic EPS, makanya diluted. Gitu. Thank you yang udah denger. Maaf kalau misalnya kata-kata aku belibet, tapi kalau misalnya ada yang mau ditanya, tanya aja ya.